Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah. Insyaallah di kesempatan duha yang penuh berkah ini tema kita fikih kurban, kambing dan kolesterol dalam tinjauan syariat dan medis insyaallah. Para jamaah sekalian, kalau kita bicara fikih kurban, fikihnya banyak sekali, sangat banyak ya. Tidak bisa kita sampaikan dalam pertemuan singkat ini, tapi ada beberapa poin yang kita sampaikan dan nanti kita fokuskan pada pembahasan kambing dan kolesterolnya ya, secara syariat dan medis. Terkait dengan fikih kurban, para jamaah sekalian, Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, "Qul inna sholati," sesungguhnya salatku, nusukku, yaitu nusuk itu adalah sembelihan, kehidupan dan kematian itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan demikian juga disebutkan bahwasanya sholat digandengkan dengan nusuk, dengan kurban, dengan pengorbanan. Mengapa demikian? Karena pembuktian cinta butuh pengorbanan. Ya, pembuktian cinta butuh pengorbanan. Kalau kita mengatakan cinta Allah dan cinta Rasulnya, tapi kita nggak pernah berkorban, nah ini dipastikan cintanya palsu gitu ya. Ya, untuk semua cinta, cinta apapun ya. Ya, jadi jangan sampai ada yang percaya, "Dek, aku cinta padamu, lautan api aku seberangi." Tapi kopi panas ditiup. Ya, jadi itu pengorbanan kita perlu. Kemudian demikian juga likulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkuru ismallah ala ma razaqakum min bahimatil an'am. Demikian juga setiap umat kami jadikan syariat berkurban. Jadi berkurban ini syariat umat-umat sebelum kita juga. Syariatnya Musa, syariatnya Isa, Ibrahim, ya seperti itu. Oleh karena itu hendaknya kita bersemangat, kita hendaknya semangat kurbannya. Jadi jangan sampai seorang muslim ya setiap tahun ya update gadget, update HP tapi nggak pernah kurban. Ya, bisa beli rokok setiap bulan, ya, tapi tidak pernah berkurban. Ya, jadi bagi yang sudah mampu, jadi terkait dengan fikih memang para ulama ikhtilaf apakah itu sunnah muakkadah ataupun yang wajib. Tapi pendapat yang kami pegang sunnah muakkadah. Ingat ada sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Sehingga bagi kita ya apalagi ya yang teman-teman di Tangsel ini ya, masya Allah ya, ya dimudahkan rezekinya gitu ya. Itu kurban lah, setiap tahun kurban gitu ya. Dan kita mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau setiap tahun berkurban. Nabi SAW setiap tahun berkurban, padahal ya, dan beliau mengatakan, "Ya ayuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah." Wahai manusia, setiap rumah itu setiap tahunnya ada udhiyah, sembelihan. Padahal Nabi hidup dalam kehidupan yang sederhana, ya, bahkan tidak pernah kenyang makan gandum 3 hari berturut-turut. Jadi kalau udah makan gandum setelah itu enggak lagi. Hanya makan kurma. Jadi kalau orang Arab dulu makanan orang kayaknya gandum, roti, daging. Tapi kalau kepepetnya kurma tok, kurma saja. Itu yang paling kepepet. Kurma aja. Orang Arab zaman dulu. Ya, kalau kita mungkin lagi banyak uang ya, banyak duit makan daging, makan ini. Kalau kepepet nasi sama garam. Mungkin ya. Miskin Nabi SAW.
Aisyah istri beliau mengatakan, "Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mundu qadimal Madinah min ta'amin salasa layalin tiba'an hatta kubidha." Ya, keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak pernah makan gandum 3 hari berturut-turut sejak tiba di kota Madinah sampai beliau wafat. Ya, bahkan saking miskinnya beliau, Aisyah pernah mengatakan, "Inna kuna ala Muhammadin namkuthu syahran ma nastauqidu binar." Kami keluarga Muhammad pernah sebulan tidak menyalakan api, enggak pernah masak. Enggak pernah masak. Pernah keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebulan enggak pernah masak, enggak ada yang dimasak soalnya. In huwa illa tamrun wa ma. Yang kami makan cuma tamer, kurma sama minum air. Kurma minum air itu yang paling sekedar untuk mengganjal perut. Ya, sekedar mengganjal perut. Dan Nabi SAW meskipun begitu setiap tahun berkurban. Makanya Masya Allah ya, kalau kita itu setiap tahun lah ya. Kalau bisa nabung, kita kan nabung untuk beli HP, nabung beli iPhone, nabung beli untuk jalan-jalan, nabung untuk beli sepeda, nabung untuk kuliner, nabung untuk beli macam-macam. Nah, sudah selayaknya kita nabung untuk berkurban. Ya, nabung untuk berkurban udah selayaknya. Ya, setiap tahun. Ya, Nabi aja miskin kayak gitu setiap tahun. Ya, dan kemudian pun Nabi SAW berkurbannya itu yang terbaik. Ya, terbaik ya, dia berkurban dengan kibas yang paling bagus. Ya, oleh karena itu kita ya berkurban untuk Allah gitu ya. Kadang-kadang kan ada range yang mau berkurban kambing dari yang paling kurus lah 2, berapa juta sampai yang 6 juta gitu. Ya kalau nggak bisa yang 6 juta ya tengah-tengah lah gitu ya. Tengah-tengah ya 4 juta lah. Ada rezeki 4,5 lah gitu ya. Jadi jangan kurban itu lihat yang paling kiri 2,5 juta kurus gitu ya. Yang apa itu jangan gitu. Kita ini bukan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun kalau bisa yang terbaik berkurban, dan ini ibadah yang disebutkan bergandengan dengan Al-Qur'an. Dan kita tentunya perlu melawan rasa pelit. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia terhadap Rabbnya itu ingkar, tidak mau berterima kasih, lakanud gitu ya. Padahal kita ini berkurban untuk Allah gitu ya. Rasa syukur kita ya, kalau bisa setiap tahun lah kalau bisa. Kalau nggak bisa Ustaz, nabung, menunjukkan kita kurban kepada Allah. Ya, kalau yang lain-lain bisa nabung, masa kurban nggak nabung ya? Inna sholati wa nusuki, nabung seperti itu. Ya, kita loncatkan ya. Kita loncati beberapa kita pilih pembahasan-pembahasan yang penting ya. Kalau fikih kurban banyak nih. Kemudian saya bahas yang paling sering ditanyakan aja ya, seringnya. Kemudian ada pertanyaan nih, mau pilih sapi atau kambing? Mana yang bagus? Pilih sapi atau kambing nih? Hah? Sapi atau kambing? Iya, para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ringkasnya saya punya tulisan itu ada ikhtilaf ulama, apakah yang lebih bagus sapi atau kambing? Itu ada ikhtilaf ulama, apakah sapi atau kambing. Yang mengatakan kambing lebih bagus karena Nabi SAW semasa hidupnya kambing semuanya. Jadi yang mengatakan, yang memilih pendapat kambing karena Nabi SAW semasa hidupnya kambing terus. Kemudian yang memilih sapi atau unta, mengatakan bahwasanya ini lebih besar manfaatnya bagi kaum muslimin, dagingnya lebih banyak. Jadi pak ikhtilaf ulama. Nah tapi dari itu semua ya kita ambil pendapat yang tengah-tengah ya. Jadi ada pendapat tengah-tengah. Contohnya Ibnu Qudamah mengatakan
Asyatu afdalu minasyirk ay isyirok fil budnah li anna iraqatid dam maqsudah fil udhiyah. Beliau mengatakan kambing lebih baik daripada unta yang berserikat 7. Jadi kalau fikihnya kan gini, ini kambing satu orang dan keluarganya. Jadi kambing ini satu orang untuk keluarganya, baik yang sudah hidup maupun yang sudah mati. Sudah mencukupi. Dan yang berkurban adalah kepala rumah tangga. Mencontohi Nabi SAW. Satu kambing untuk keluarganya, baik yang udah hidup yang sudah mati. Dan itu yang diucapkan Nabi saat itu. Sehingga, dan boleh juga fikihnya sapi 7 orang. Sapi 7. Boleh juga unta 7 atau 10. Dua pendapat nih. Unta 7 atau 10. Nah, sayangnya di Indonesia unta kan nggak ada ya. Dah sapi sama kambing saja. Nah, pendapat dari Ibnu Qudamah tadi, kambing satu orang afdolu min ishtiraki fi budnah. Lebih baik daripada sapi ibil ya. Budnah itu unta. Ya, unta. Nah, berarti lebih baik daripada, atau sapi kita anggap ya di Indonesia ya. Jadi satu kambing itu lebih baik daripada daripada sapi 7. Ini pendapat seperti itu ya. Pendapat. Dan pendapat selanjutnya adalah berarti menjelaskan bahwasanya intinya kalau dia yang satu lebih baik daripada yang istirok. Nah, kemudian ada lagi yang menjelaskan bahwasanya kalau dia sapinya dia satu orang lebih baik daripada satu kambing. Jadi ada berapa pilihan nih? Pertama, kurban satu kambing. Yang kedua, kurban sapi 7. Yang ketiga, berkurban sapi satu orang. Jadi boleh sapi satu orang, boleh. Sapi satu orang, boleh. Bisa ya. Jadi sekarang ada pilihannya apa aja? Kambing 1, sapi 7, sapi sendirian. Boleh. Sapi sendirian. Itu boleh. Nah, sehingga para ulama dari pendapat tersebut berpendapat mana nih yang utama nih? Ya, pendapat tengah-tengah yang sebenarnya adalah yang paling bermanfaat bagi kaum muslimin. Yang paling bermanfaat bagi kaum muslimin. Karena tidak bisa kita katakan misalnya yang lebih banyak dagingnya pasti sapi gitu ya. Belum tentu. Siapa tahu kambingnya gede-gede. Dapat sapi kurus, gitu kan? Siapa tahu kambing 7 bisa jadi kambing 7 lebih banyak dagingnya daripada satu sapi, paham ya? Ya, kan gini nih. Sekarang ada pilihan 7 orang. Mau sapi 1 atau mau kambing 7 gitu kan? Ya. Ada 7 orang, mau sapi barengan atau kambing 7. Nah, mana yang bagus? Nah, pendapat yang saya pegang yang paling bermanfaat bagi kaum muslimin, paling banyak dagingnya, paling ini. Nah, kita nggak tahu nih, bisa jadi 7 kambing lebih banyak dagingnya daripada satu sapi. Nah, jadi mana yang paling bermanfaat gitu ya. Seperti itu. Ya, ini masalah afdol-afdolan. Yang paling penting tetap kurban gitu aja lah. Ya, tetap kurban. Ya, tetap kurban, gak usah kebanyakan ini deh, ya. Dah kurban aja gitu. Siap. Oke, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya adalah, dan tadi ya satu orang satu keluarga seperti itu. Ya, contohnya Nabi SAW, Abu Ayyub mengatakan kana rojulu yudhi bisyati anhu wa an ahli baiti. Pada zaman Nabi SAW, ya seorang suami rojul itu yudhi, dia berkurban satu kambing untuk dia dan keluarganya. Cukup. Sehingga ada pertanyaan, kalau keluarga siapa yang kurban? Bapaknya. Atas nama bapaknya berkurban. Ya, berkurban. Boleh tidak digilir ya? Hari ini bapaknya, tahun depan ibunya, ini anaknya. Boleh enggak? Ya, tetap nama bapaknya.
Kita mencontohi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiap tahun dia sendiri. Ya, nggak ganti sama siapa? Nggak diganti dengan apa Khadijah, Aisyah, apa tiap tahun dia sendiri. Ya, nggak ganti juga dengan Fatimah. Kenapa memang begitu ya? Karena laki-laki pemimpin dan sudah ini. Ya, jadi tetap pakai nama kepala keluarga gitu ya. Tetap pakai nama kepala keluarga. Lu bagaimana dong istrinya? Kita jelaskan ke masyarakat, ya istrinya udah masuk bapaknya. Begitulah konsep pimpinan dalam Islam begitu. Ya. Lalu pertanyaan lagi, kalau sudah bapaknya kurban, boleh nggak anaknya atau istrinya kurban? Boleh nggak? Jawabannya boleh. Ya, boleh. Ya. Jadi sudah bapaknya kurban, kemudian istrinya juga pengen kurban, boleh jawabannya. Itu hak dia. Boleh. Ya. Karena tidak ada larangan. Ya, boleh. Artinya semua ini perintah umum ya. Untuk berkurban tuh perintah umum. Ya, perintah umum. Ya. Wanhar kan disebutkannya. Ya, disebut apa namanya perintahnya umum. Jadi boleh. Kemudian pertanyaan lagi ya, saya bahas yang sering-sering ditanya lagi enggak. Boleh tidak kita berkurban terhadap keluarga yang udah wafat? Ini banyak pertanyaan nih. Boleh tidak berkurban dengan keluarga yang sudah wafat? Yang udah wafat. Boleh tidak? Maka jawabannya dirinci jawabannya. Ya. Jawabannya dirinci. Jadi yang pertama ada yang mengatakan bahwasanya ini kaidah umum dulu ya, kaidah umum dulu. Kalau yang namanya ibadah tentu kita butuh dalil gitu kan ya. Kita butuh dalil. Ya. Sehingga dalilnya apa dulu ya. Dan perlu diketahui di zaman Nabi SAW beliau nggak pernah berkurban atas nama keluarganya yang udah wafat. Ya, baik itu Khadijah ya, berkurban ini ya, Khadijah ataupun pamannya Hamzah yang dicintai, ataupun anak-anaknya sudah mendahului duluan kan. Jadi hampir semua anak-anaknya Nabi mendahului duluan wafat beliau. Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah wafat duluan kecuali Fatimah. Dan istri-istri beliau yang lain. Beliau tidak pernah ada riwayat beliau berkurban untuk yang sudah wafat. Ini pertama ya. Kalau kita mau lihat contoh Nabi. Padahal kalau Nabi pengen bisa aja sebenarnya. Nah tetapi kita lihat juga ada pendapat ulama lain yang kurban untuk orang yang sudah meninggal ada beberapa rincian. Yang pertama, kurban dengan menyertakan orang yang sudah hidup. Kurban dengan menyertakan dengan orang yang mengikuti orang yang masih hidup. Maka jawabannya boleh. Karena Nabi SAW begitu. Dia menyembelih hada min ahli baiti ya hayyan wa mayyitan. Ya, ini sembelihan ini atas namaku dan nama keluargaku, baik yang sudah hidup dan sudah mati. Nah, kalau yang sudah wafat ini mengikuti yang sudah meninggal, yang masih hidup, ini boleh. Maksudnya kita punya keluarga, kita punya anak sudah wafat, nggak apa-apa, kita sebut nama anak kita, ada saya, anak, istri, anak, boleh nggak apa-apa, boleh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila menyembelih kurban untuk orang atas nama orang yang sudah meninggal, tapi karena wasiatnya dia. Nah kalau ini wajib malah. Wajib. Jadi ketika ayah kita, mungkin ibu kita, kakek berwasiat, nanti kalau aku sudah wafat, ya tolong tahun depannya itu berkurban atas namaku, diambil dari harta warisanku. Kan boleh sepertiganya ya. Sepertiganya boleh diwasiatkan. Kalau ini malah wajib. Berkurban nanti atas nama yang sudah wafat, seperti itu. Yang sudah wafat. Ya. Nah, kemudian baru yang terakhir tadi menyembelih khusus bagi yang sudah meninggal.
sudah meninggal, sembelih khusus, nggak punya wasiat, nggak apa. Nah tadi maka di sini memang ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan tetap dilakukan karena itu termasuk sedekah, termasuk sedekah. Sebagian ulama boleh dan pahalanya sampai ke mayit karena itu termasuk sedekah. Karena yang diperbolehkan yang diperbolehkan kita beramal untuk mayit adalah sedekah. Boleh. Salah satu yang kita amalkan untuk mayit adalah sedekah, boleh. Jadi misalnya kita nggak ada angin, nggak ada hujan ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kita ambil uang, ini sedekah ini atas nama bapakku, sampai pahalanya, sampai. Ya, karena termasuk dalam keumuman sedekah, boleh. Ya, dan ini dia mensedekah untuk bapaknya itu, jadi boleh seperti itu. Nah, tetapi hukumnya boleh, bukan sunnah. Dia boleh, bukan hukumnya sunnah. Artinya menghususkan. Dan jadi kebiasaan kaum muslimin. Jadi sekedar boleh, tidak sampai harus sunnah. Karena Nabi SAW begitu dan para sahabat juga enggak. Praktek Nabi dan para sahabat enggak. Tadi saya bacakan hadisnya dari Abu Ayyub. Ya, saya bacakan hadisnya dari Abu Ayyub bahwasanya di zaman Nabi SAW, ya di zaman Nabi SAW, mereka yudhohi, mereka melakukan kurban an ahli baiti, ya, untuk an ahli baiti, untuk keluarganya, baik yang hidup maupun yang sudah wafat, seperti itu. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan ya, itu tentang kurban. Kemudian masih tentang kurban juga, masih juga tentang kurban. Ini juga ada pembahasan, saya punya tulisan yang mungkin bisa kita bahas di Indonesia. Bolehkah berkurban dengan kerbau? Mungkin kita jarang ya di sini ya, kurban dengan kerbau ya. Ya, jarang di sini ya. Tapi beberapa daerah seperti di Pulau Sumbawa, NTT dan sebagainya, di situ malah nggak ada sapinya. Adanya kerbau adanya. Sapi nggak ada di situ. Seandainya ada langka. Beberapa daerah pulau-pulau di agak timur sana itu, sapi nggak ada, adanya kerbau. Boleh nggak berkurban dengan kerbau? Jawabannya boleh, jawabannya secara ringkas. Ya, karena memang disebutkan tadi dalam ayat yang kita boleh berkurban namanya bahimatul an'am. Kurban itu cuma boleh dengan namanya bahimatul an'am. Bahimatul an'am cuma 3. Kambing plus atau domba, sapi, unta. Ini tiga disebut dengan bahimatul an'am. Kambing, domba, sapi, dan unta. Seperti itu. Sehingga ada pertanyaan, boleh nggak kurban dengan ayam? Boleh nggak kurban dengan ayam? Nggak boleh. Kurban dengan lele? Nggak boleh. Ya, nggak. Kurban dengan rusa? Nggak boleh. Karena hewan kurban disebutkan bahimatul an'am, dan orang Arab sudah paham bahimatul an'am ini cuma 3 ini. Ya, cuma tiga itu. Ya, berkurban. Nah, apakah sapi? Jawabannya boleh sapi. Kerbau. Boleh nggak kerbau? Boleh. Ya, karena pertama kerbau itu para ulama sudah jelaskan sejak zaman dulu kala. Kerbau itu ada bahasa Arabnya namanya jamus. Dan itu ada dalam itu jamus ini dalam kitab-kitab lugoh, kitab-kitab kamus bahasa kita ya. Saya bacakan dalam kitab Misbah Munir disebutkan al-jamus naun minal baqar. Jamus sapi adalah sejenis kerbau adalah sejenis sapi. Sejenis sapi. Ya, sejenis sapi. Demikian dia Ibnu Muzir mengatakan ajma wa ala anal hukmal jawamis ya hukmul baqar. Hukumnya kerbau sebagaimana hukumnya sapi. Jadi pakai kerbau itu boleh. Ya, karena dia sejenis dan memang kalau kita belajar ilmu taksonomi, dia sama-sama subfamilia Bovinae. Hanya berbeda genus saja. Nah, jadi boleh ya. Ini jawaban bagi saudara-saudara kita yang di agak timur-timur itu, beberapa pulau-pulau di sana, sapi sangat langka, tapi kerbau merajalela. Jawabannya boleh.
Kemudian kita lanjutkan lagi, ya, kita lanjutkan lagi. Ini saya cepetin ya. Yang penting-penting aja poin-poinnya saya ringkas. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana sih kurban yang paling bagus? Saya pengen kurban yang terbaik. Ya, kurban yang terbaik. Jadi kurban yang terbaik adalah langsung aja poin-poinnya. Pertama, berkurban di negeri kita. Ini yang terbaik ya, berkurban di negeri kita dan berkurban di daerah kita. Ini yang terbaik. Ingat kita ngomong yang terbaik ya. Jadi yang terbaik adalah kita berkurban di negeri kita, wa fi qaryatikum, di kampung kita. Jadi hukum asalnya kita kurban itu di mana? Di kampung kita. Makanya misalnya kalau teman-teman tinggal di sekitar DKM masjid ini, DKM Al Amanah, ya, kemudian mengadakan kurban, rumahnya di sebelah situ, udah kurbannya di sini. Kalau ditanya mana yang lebih bagus, ya, kurbannya di sini lebih bagus. Ya. Mengapa demikian? Karena yang namanya kurban, ya, itu adalah syiar. Kemudian namanya kurban ada sunnahnya. Sepertiganya kita makan, sepertiganya dihadiahkan untuk orang kaya, dan sepertiganya disedekahkan untuk orang miskin. Jadi kurban begitu. Itu sunnahnya. Sepertiganya kita makan, sepertiganya dihadiahkan untuk orang kaya, teman, sahabat dan sebagainya, sepertiganya untuk orang miskin. Ini pembagian ideal. Pembagian ideal. Cuma kadang-kadang panitia yang cuma dikasih potongan ini doang ya. Kalau diurusin sama panitia, ya yang kurban cuma dikasih apa? Potongan paha doang. Kurang sepertiga mah. Kan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu cuma sekedar itu kan fleksibel ya, terserah. Ya. Pokoknya yang penting ya intinya adalah kita usahakan sohibul kurban itu agak banyak sedikit. Sohibul kurban agak banyak karena sunnahnya sepertiga dia dapat. Agak banyak dikit. Ya. Nah, jadi terbaik di kampung kita. Makanya ada banyak pertanyaan ini, saya mau kurban di sini atau kurban di kampung suami ya, atau di kampung ibu. Kalau ditanya yang terbaik ya di kampung kita. Karena fungsi kurban syiar di tempat kita sendiri. Dan fungsinya adalah syiar Islam, membagikan hadiah di lingkungan tempat sendiri, membagikan hadiah ke tangga, membagikan hadiah, memberikan sedekah kepada kampung-kampung miskin sekitar. Memang fungsinya begitu. Fungsinya emang begitu, supaya ada komunikasi, supaya ada sedekah ke orang-orang sekitar, yang deket-deket dulu lah. Emang fungsinya begitu. Jadi lebih baik di tempat kita, di kampung kita, di perumahan kita. Dan juga lebih membangun komunikasi dengan, memang fungsinya begitu emang. Itu kalau ditanya yang terbaik. Lalu bagaimana ada program kurban di luar negeri, program kurban di mana, program kurban di daerah kristenisasi, program kurban di mana? Silahkan. Silahkan. Saya pegang pendapat tidak terlarang. Gak sampai terlarang. Tapi kalau mau afdol, ditampung sendiri. Kamu sendiri. Saya berapa tahun terakhir selalu di perumahan sendiri. Walaupun pengen juga ya, kemana, dengar-dengar ada daerah sini, minoritas muslim, di sana susah. Caranya gimana? Kurban di kampung sendiri, di sana kirim yang lain. Kirim uang, kirim apa, kirim ini. Tapi kurban kena syiar kampung sendiri. Gimana di sana? Ya udah kita kirim uang aja, kirim sedekah yang lain. Tapi kurban di kampung sendiri. Dan juga kita tidak bisa melaksanakan sunnah nanti. Yaitu memakan apa? Kurban sendiri, sepertiga disuruh makan. Sunnah itu. Disunahkan sohibul kurban makan kurban sendiri. Bahkan disunahkan menyembelih sendiri. Habis itu makan sendiri. Menunjukkan syukur pada Allah. Dan menunjukkan bahwasanya kurbannya muslim beda sama yang lain. Kurbannya muslim disembelih kita makan. Yang lain disembelih ditaruh, dilempar, ditanam, di apa, ditaruh jadi sesajen apa, kita makan. Ini logis. Daripada kurban yang lain kan ditanam, dibuang, dilarung di laut. Nah kita ini. Jadi pertama begitu. Jadi kalau kita kirim tempat lain kita nggak dapat sunnah dan keutamaannya. Dan Idul Adha itu adalah Yaumul Farah.
Hari seneng-seneng. Hari makan dan minum. Jadi kalau kita kirim tempat lain tuh ya kita nunggu kiriman panitia aja. Jatah warga gitu. Ya kan? Ya. Jadi kita itu yang terbaik, yaitu di kampung sendiri, di negara sendiri. Kemudian yang terbaik lagi adalah dengan harta sendiri. Yang terbaik adalah dengan apa? Harta sendiri. Kita cari harta sendiri. Ya, kalau bisa. Makanya ini yang terbaik. Tapi ada pertanyaan lagi nih, boleh enggak saya kasih apa? Boleh enggak apa namanya? Saya kan bapak saya tuh belum punya ini ya. Bapak saya nggak punya uang gitu ya, boleh nggak saya berkurban atas nama bapak saya, bapaknya masih hidup? Jawabannya boleh aja, kasih bapaknya uang, nanti bapaknya berkurban atas namanya dia dan keluarganya. Ya, tetap harus atas nama laki-laki pimpinan keluarga dan itu muruah gitu ya, kehormatan. Ya boleh saja, ya seorang ngasih kepada orang lain, nanti dia berkurban. Tapi tetap lebih baik dengan harta sendiri boleh. Ya, jadi kalau dia pengen bapaknya berkurban nggak apa-apa, kasih bapaknya uang nanti atas nama bapaknya. Kemudian yang terbaik lagi menyembelih kurban dengan sendiri. Sembelih sendiri. Ya, beli sendiri ya. Laki-laki sembelih sendirilah, apalagi cuma kambing gitu kan tinggal ya sembelih sendiri ya. Seperti itu. Kemudian yang afdal lagi membagi-bagikan sendiri. Ini afdalnya. Ini kalau mau afdal membagi-bagikan sendiri. Karena memang syiarnya itu begitu. Syiar dari kurban adalah memberikan hadiah dan mencedekahkan. Syiarnya adalah membagi kebahagiaan. Karena hari Idul Adha hari kebahagiaan. Karena penjelasan ulama Idul Adha lebih bahagia daripada Idul Fitri. Idul Adha lebih bahagia daripada Idul Fitri. Ada hari makan-makan, yaumut ta'am. Ya, tasyrik makan-makan. Lebih rohah maksudnya. Idul Fitri sudah hari itu aja, tapi Idul Adha 3 hari, lanjut lagi senang-senangnya sampai hari tasyrik, makan lagi, minum lagi, bersyukur pada Allah, lebih panjang. Nah makanya berbagi kebahagiaan. Cuma di Indonesia ini yang terkenal adalah Idul Fitri aja gitu ya, berbagi kebahagiaan, di hari yang fitri, ya senang-senang. Padahal kalau secara syariat Idul Adha lebih bahagia, lebih panjang hari bahagianya. Sedangkan Idul Fitri ditambah dengan beberapa lama malah sedih karena perpisahan dengan Ramadan. Idul Adha lebih bahagia. Nah, maka sunnahnya kita bagi-bagikan sendiri, berbagi kebahagiaan ke tetangga, kemana, orang kaya kita kasih, senang. Apalagi orang miskin begitu. Ya, dibagi sepertiga. Ya, seperti itu. Ya, ini beberapa fikih-fikihnya ya. Dan satu lagi mungkin jadi peringatan bagi kita semua, khususnya para panitia-panitia kurban gitu ya, dan warga mungkin ya, jangan sampai perkara daging 1, 2, 3 kilo jadi berkelahi. Karena cerita ini nggak sedikit nih, nggak sedikit ya, panitia kurban, warga hanya karena daging 1, 2, 3 kilo jadi berkelahi. Ada yang marah, ada yang ini, bahkan ada yang marah-marah di tempat. Hanya karena perkara 1, 2, 3 kilo daging. Rebutan, pengen dominasi, pengen ngambil, ada yang nyimpen sendiri, ada yang mengamankan, dan sebagainya. Jangan gitu. Ya. Karena di tempat saya begitu, ibu saya cerita tuh, dia udah nggak sapaan berapa hari. Kenapa? Gara-gara daging kurban. Iya, ibu saya ngomong di tempat saya. Gara-gara dengan kurban gitu loh. Iya, antar panitia. Ya, begini, udah berapa hari nggak sapa katanya. Padahal cuma gara-gara 1, 2 daging, paling itu 100, 200 juta, kok juta lagi ya. 100, 200 ribu paling kan. 1, 2 kilo. Masa gara-gara gitu jadi berkelahi, jadi apa? Udah lapang aja. Ya. Dan ya mungkin bagi panitia juga harapannya amanah gitu ya. Amanah. Amanah yang benar, dibaca nahnya, jangan aman doang, mengamankan gitu kan ya. Panitia ya.
Panitia ada gitu beberapa ini. Banyak, ngamankan untuk panitianya banyak gitu. Ya, amankan gitu. Buka-buka orang tamu, loh kok banyak banget nih? Iya ya, diamankan dulu katanya. Ya setelah dibagi-bagiin baru ntar terakhir panitianya bagi-bagi. Banyak-banyak baginya. Ini harus perlu apa ya, bertakwa kepada Allah gitu ya. Jangan sampai apa namanya, itu kan amanah ya. Disalurkan lah ya. Disalurkan. Ya, bahkan di tempat saya pernah tuh beberapa sohibul kurban protes karena panitia lebih banyak daripada sohibul kurban. Harusnya sunnahnya sohibul kurban lebih banyak, sepertiga loh. Ya, itu dia dapat sedikit aja sudah mengikhlaskan. Sepertiga sohibul kurban. Ya, tapi demikianlah intinya, jangan sampai apa ya, ya karena nggak sedikit saya dengar cerita ini ya, jadi ribut gitu ya. Antar panitia, antar siapa ribut gara-gara cuma 1, 2, 3 daging kambing gitu ya. Seperti itu. Ya. Nah, apalagi yang paling banyak ditanyain ya. Oh nanti deh buka tanya jawab. Nah ada pertanyaan lagi nih yang sering-sering ditanya, aja kita balasnya. Eh, ketika lahir belum akikah. Pas lahir belum apa? Belum akikah ya. Jadi pas lahir belum akikah, boleh enggak setelah dewasa berkurban plus akikah? Ya, terutama beberapa mungkin bisa jadi bapak ibu kita atau bahkan generasi saya. Dulu tuh kan masyarakat Indonesia baru merdeka ya. Baru merdeka apa? Kadang-kadang lahir belum diakikah. Karena nggak punya uang. Nggak punya uang. Belum diakikah. Ya, belum diakikah. Nah boleh setelah puas, setelah kerja, setelah dewasa punya uang. Nah boleh nggak berkurban sekaligus akikah? Jawabannya adalah boleh. Karena akikah bukan syarat kurban. Bukan syarat sah kurban gitu. Seperti itu. Ya, sebagian ulama membolehkan. Ya, terlebih lagi saya pegang pendapat akikah hukumnya sunnah muakkadah. Seperti itu. Dan kenapa demikian? Karena saya memegang pendapatnya Imam Ahmad. Beliau mengatakan arju an tujzi'a al-udhiyatu minal aqiqati insyaallah taala liman lam yu'aqqa. Kata Imam Ahmad, aku berharap kurban bisa mewakili akikah insyaallah bagi orang yang belum diakikahi ketika kecil. Jadi ini pendapat Imam Ahmad. Kecilnya belum akikah, kemudian kurban sekaligus akikah. Imam Ahmad mengatakan arju, saya berharap ini bisa bareng-bareng. Boleh. Boleh. Walaupun kalau mau lebih terpisah boleh. Kalau terpisah lebih baik. Pertanyaan lagi, boleh nggak orang yang belum akikah pas gedenya akikah diri sendiri? Jawabannya boleh. Karena Nabi SAW demikian. Boleh akikah diri sendiri. Karena saat itu orang tuanya belum punya harta. Boleh. Ya. Coba ditanya orang tuanya ya, sudah akikah belum ya? Orang-orang tua dulu rata-rata jawabannya belum. Pertama mungkin bisa jadi nggak tahu karena dulu memang masih belum awal-awal kemerdekaan ya. Ekonomi belum menyebar dengan merata seperti itu. Apalagi fikih-fikihnya ya. Setahu saya itu aja yang paling banyak ditanyain ya, fikih-fikihnya ya. Fikih-fikih terkait ini nanti misalkan tanya. Kita masuk sekarang tentang kambing sama kolesterol nih. Kambing sama kolesterol ya. Nah, ketika Idul Adha gitu ya. Ya, ketika Idul Adha kambing pasti melimpah ya, jelas ya. Kambing pasti melimpah ya Idul Adha ini udah pastilah ya. Pesta ini pesta pagi nyate, siangnya apa gulai, ya malamnya sate lagi gitu ya. Seperti itu ya. Jadi tiap hari gitu ya. Tiap hari makan dagingnya. Makan daging. Nah,
Kemudian sekarang pertanyaannya, yang nyebar di masyarakat gitu ya, nyebar di masyarakat. Kalau makan daging, kalau makan kambing apa aja tuh? Yang nyebar di masyarakat. Ya hipertensi itu apalagi? Hah? Kolesterol tinggi apalagi? Asam urat kayaknya enggak ya. Apalagi? Ya biasanya ada yang mengatakan libido bertambah. Ya kan? Jadi kalau sebelum disembelih tuh kambing-kambing pada nyeruduk, ya itu bawa bapak malamnya nyeruduk. Katanya begitu ya katanya. Ya. Nah, pertama kita jawab dulu ya. Pertama tentang hipertensi sama kolesterol. Nah, ternyata para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasanya ada hadis khusus yang berbicara tentang kambing. Ya, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittakhidul ghanam." Manfaatkanlah kambing, ya, ittakhidul ghanam fa inna fiha barokah. Ada hadisnya. Ittakhidul ghanam, manfaatkanlah kambing fa inna fiha barokah. Manfaatkanlah kambing karena dalam kambing itu ada berkah. Dalam kambing ada berkah. Nah, sekarang kok bisa yang nyebar di masyarakat kambing itu, makan kambing kolesterol, hipertensi dan sebagainya. Padahal disebutkan berkah daging kambing. Justru khusus kambing ada keberkahan. Dan kita lihat penjelasan ulama, Al-Qurtubi menjelaskan wa ja'alal barakata fil ghanami lima fiha minal libas wa ta'am wa syarab wa kasratul aulad. Jadi Allah menjadikan berkah pada kambing karena bisa dimanfaatkan makanan, pakaian sebagai pakaian, makanan, susunya, dan dia kambing ini beranak banyak. Seperti itu. Ya, beranak banyak. Nah, sehingga apanya yang berkah kambing nih? Menurut pendapat beliau semuanya. Kulitnya, dagingnya, susunya, itu ada keberkahan, khusus kambing. Dan definisi berkah adalah kebaikan yang banyak. Bisa jadi kita makan kambing berniat ibadah, maka Allah turunkan keberkahan, kemudahan hidup, kemudian kemudahan menghadapi kesulitan, kemudahan menghadapi musibah, dan sebagainya. Itu berkah namanya. Kemudahan rezeki, seperti itu. Ya, ini penjelasan beliau. Nah, demikian juga tahmilu sahibaha 'alaiha min khafdil janah walinil janib. Dan kambing ini membuat orang pemiliknya jadi rendah hati dan lemah lembut. Ya, makanya Nabi SAW, semua nabi pasti pernah mengembalakan kambing. Semua nabi. Semua nabi yang diutus oleh Allah SWT pernah mengembalakan kambing. Karena tadi disebutkan Ibnu Qurtubi, ya, dia tahmilu sahibaha alaihi min khafdil janah walinil janib. Membuat orang yang mengembalakan kambing itu rendah hati dan lembut. Makanya Nabi SAW bersabda, ma ba'athallahu nabiyan illa ro'al ghanam. Tidaklah Allah utus nabi, melainkan semua nabi itu pasti pernah mengembalakan kambing. Faqala ashabuhu, para sahabat mengatakan, wa anta, engkau pernah mengembalakan kambing wahai Nabi? Nabi SAW mengatakan, na'am, pernah. Kuntu ar'aha ala qororito di ahli Mekah. Saya pernah mengembala kambing untuk penduduk Mekah dengan upah beberapa kirot pas beliau kecil. Jadi Nabi SAW, ya, bapaknya meninggal ketika beliau dalam kandungan, kemudian ibunya juga meninggal, yatim piatu, dan beliau masih kecil itu sudah kerja. Kerjanya adalah mengembalakan kambing. Jadi semua nabi diutus pernah mengembalakan kambing. Nabi Musa, Nabi Isa, Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Daud pernah mengembalakan kambing semuanya. Ma ba'asallahu nabiyan illa ro'al ghanam. Dan jumlah nabi ada 125.000 dalam hadis. 125.000. Semuanya pernah mengembalakan kambing. Kira-kira dari 125.000 ada enggak nabi dari Jawa? Nabi dari Sunda? Kumaha? Pernah enggak? Ada enggak?
Nabi dari Afrika? Nabi ini jawabannya Allah Ta'ala alam. Tapi kemungkinan besar iya. Kemungkinan besar iya. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Tidaklah kami mengazab kecuali kami mengutus rasul. Ya. Kemudian tidaklah diutus nabi melainkan bilisani qaumihi, sesuai dengan lisan kaumnya untuk menyampaikan. Tapi wallahu taala a'lam. Ya, enggak tahu ya, ada enggak nabi dari Jawa, nabi Sunda, nabi Padang. Wallahu taala. Seperti itu. Ya. Nah, kita lanjut lagi ke daging kambing tadi, ya. Kita sudah jelas makan daging kambing berkah. Ya, dan makan daging kambing berkah. Dan ternyata ini didukung oleh sains. Didukung oleh sains. Ya, mengapa demikian? Ternyata daging kambing ini tidak berbahaya. Ya. Daging kambing tidak berbahaya. Bahkan dalam sains dinyatakan bahwasanya justru ya kandungan kolesterol pada kambing paling rendah dibanding domba, sapi, ayam. Kolesterolnya kambing justru paling rendah. Kambing 63,8, domba 78,2, sapi 73,1, ayam 76. Ya. Jadi justru ayam dibanding ayam sama sapi, lebih tinggi ayam sama sapi kolesterolnya daripada kambing. Makanya stop menyalahkan kambing sebagai sumber kolesterol. Lebih tinggi kolesterolnya sapi sama ayam. Seperti itu. Ya, saya punya slide, nanti minta ke DKM-nya, saya udah share di situ ya. Jadi lebih tinggi kolesterolnya ayam sama sapi daripada kambing. Jadi stop kita menyalahkan kambing sebagai sumbernya, seperti itu. Ya. Sekarang lalu katanya tadi daging, ternyata sesuai dengan ini. Kemudian tadi katanya daging kambing berkah. Tapi kenapa fakta yang kita dapatkan setelah Idul Adha itu pertama ada yang tensinya naik, kolesterolnya naik, tiba-tiba dibawa ke UGD dan sebagainya. Mengapa demikian? Jawabannya bukan dagingnya yang menyebabkan penyakit, tetapi olahannya. Jadi olahannya. Ya, ini sebab pertama. Sebab yang kedua, kebanyakan makan daging. Nah, iya. Sebab yang kedua apa? Kebanyakan pagi nyate, siang gulai, ya, malam steak, kan gitu. Jadi jangan salahkan dagingnya. Sama kayak banyak yang nanya sama saya. Emang durian menyehatkan? Durian sehat. Buah di dalamnya banyak banyak vitamin, banyak mineral, ada zat-zat yang bagus, termasuk buah. Durian sehat. Tapi kok habis makan durian ada yang masuk UGD apa? Coba cek dulu berapa buah dimakan. Iya ya, sekali makan durian 5 pesta durian pasti. Kalap langsung ya, jadi langsung kalap gitu ya. Khusus durian lambungnya ada kapling khusus katanya. Langsung kalap gitu ya. Jadi pertama itu sebabnya itu, kebanyakan makan daging, yang kedua olahannya. Jadi yang menyebabkan hipertensi olahan kambing, digulai, garamnya tinggi, lemaknya tinggi, santannya dan sebagainya. Ya. Jadi yang bikin gak sehat tuh apa? Olahannya. Oleh karena itu kalau mau sehat, kita variasikan. Kita variasikan. Ya. Pertama bisa kita bakar. Kita sate aja. Sehingga tambahan bumbu macam-macamnya itu minyak, santan, garam itu jadi tidak berkurang. Jadi di sate ya. Ya, di sate. Ya, satenya kalau bisa bumbunya netral kalau bisa. Kemudian juga cara normalnya sesekali direbus, di sop. Ya jangan gulai terus, gulai terus ya. Ya, itu mantap ya. Kemudian juga dikombinasi dengan sayur sama buah. Ya. Kemudian juga kalau katanya kalau pakai santan jangan sering dihangatkan terus gitu ya. Ya, makanya intinya divariasi ya, divariasi. Ada yang boleh gulai, boleh apa, tapi ya habis itu
disate dengan bumbu secukupnya. Setahu saya daging kambing seger tuh nggak pakai bumbu apa-apa, dibakar enak banget. Cuma tambah garam doang, enak banget. Ya, setahu saya. Ya, jadi gitu ya. Ya, jadi yang bikin apa, yang bikin tensi naik apa daya dan sebagainya adalah olahannya, bumbu-bumbu tambahannya itu dan berlebihannya itu yang menyebabkan seperti itu ya. Ya. Jadi intinya adalah ringkasnya daging kambing ini tidak berbahaya dan jangan sampai ada yang mengatakan lagi daging kambing ini apa bikin yang jangan mengkambing hitamkan daging kambing gitu ya. Jadi jangan mengkambing hitamkan daging kambing seperti itu. Baik para jamaah sekalian ya, ini udah mau setengah 12, harusnya saya setengah 12 berangkat gitu ya. Di sisa waktu ini mungkin kami persilahkan para jamaah sekalian kalau ada yang ingin bertanya silahkan ya, tema terkait dengan tema kita ini. Silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak? Untuk dibagikan. Oh iya ya. Berapa porsi yang dibagikan ya? Jawabannya tergantung uruf setempat. Tidak ada patokan. Tidak ada patokan. Jadi tergantung uruf setempat. Mereka bagikan berapa. Rata-rata sih pada bagiin 2 kilo sih ya. Satu plastik ya. Itu terserah mereka. Nggak ada patokan. Tergantung uruf setempat gitu ya. Seperti itu ya. Bagiannya terserah ya. Dan kalau mau aslinya lagi, terserah yang punya sohibul kurban. Terserah dia mau bagi berapa. Tapi karena dia sudah mewakilkan kepada panitia, ya udahlah panitia yang ngatur. Karena sudah mewakilkan seperti itu ya. Oke. Ya, pertanyaan ini, apakah ukuran hari raya Idul Adha di suatu negeri sama seperti hari raya Idul Fitri melihat hilal? Apakah ukurannya ketika jamaah wukuf di padang Arafah? Ya baik. Ya baik. Untuk masuknya bulan Ramadan dan Zulhijjah tetap hilal. Tetap hilal. Ya. Jadi kita untuk mengetahui tanggal 1 Ramadan hilal karena kita puasa. Untuk mengetahui tanggal 1 Zulhijjah kita juga hilal. Kenapa? Karena di situ mulai dibangun ibadah-ibadah ya, mulai puasa, mulai siang terbaik. Siang terbaik saat itu adalah 10 awal Zulhijjah. Jadi kita hilal. Nah, adapun ya adapun puasa Arafah. Puasa Arafah, apakah puasa Arafah itu mengikuti orang wukuf di Arafah apa enggak? Ya. Jadi apakah puasa Arafah ya? Puasa Arafah itu mengikuti orang wukuf apa tidak? Kan seringnya begini ya, seringnya yang heboh di negara kita. Ya. Seringnya yang heboh di negara kita tuh Saudi duluan tanggal 1 Zulhijjah. Kita belakangan ya, belakangan. Nah sehingga kita Saudi pas tanggal 9 wukuf. Kita sedang tanggal berapa? Tanggal 8. Nah kita ini mau puasa ikut orang yang wukuf. Atau pengen puasa besoknya? Yang mana nih? Jamaah pilih yang mana nih? Kan negara kita ini ya. Kan seringnya Saudi duluan. Itu. Kemudian kita belakang. Berarti pas Saudi wukuf tanggal 9, kita masih tanggal 8. Kita mau ikut puasa tanggal 8 atau tanggal 9 puasa Arafahnya? Hah? Mau kita yang mana? Ya. Ini ada ikhtilaf ulama. Dan setahu saya mu'tabar.
Jadi nggak usah ngotot-ngototan. Tapi kalau saya memegang pendapat tetap kita puasa tanggal 9. Dengan beberapa alasan. Yang pertama, dalil-dalil menyebutkan puasa Arafah itu tanggal 9. Dalil-dalil menyebutkan puasa jelas tanggal 9 katanya dalil-dalilnya. Ya, dalil-dalil menyebutkan tanggal 9. Ya, sebagaimana hadis disebutkan bahwasanya Nabi SAW itu yasumu tis'a Dzulhijjah. Nabi SAW berpuasa tanggal 9 Zulhijjah, yauma Asyura wa salasu ayyam min kulli syahr. Disebutkan 9 Zulhijjah. Kalau memang kita melihat hilal tanggal 1 ya tanggal 9. Pertama. Yang kedua, bahwasanya pendapat matlak setiap daerah berbeda-beda. Matlak setiap orang beda-beda. Jadi bisa jadi kita di sini jangankan ini ya. Sekarang di sini siang, sebelah sana malam. Di sini tanggal 8, di sebelah sana tanggal 7 bisa jadi. Jadi matlak berbeda-beda. Matlak berbeda-beda. Sehingga patokannya ada hilal bukan wukuf. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian bedakan antara hari Arafah sama puasa Arafah. Karena hari Arafah adalah hari manusia wukuf. Sedangkan puasa Arafah tanggal 9. Jadi bedakan antara hari Arafah dengan puasa Arafah. Hari Arafah di hari di mana manusia wukuf. Sedangkan puasa Arafah puasa tanggal 9 Zulhijjah sebagaimana hadis. Ya, seperti itu. Kemudian lagi puasa Arafah disyariatkan 2 Hijriah. Puasa Arafah disyariatkan 2 Hijriah. Sedangkan wukuf manasik haji tanggal 6 tahun 6. Jadi duluan puasanya daripada wukufnya. Loh, kemarin tanggal 2-nya ngikutin siapa dong? Mohon maaf. Jadi puasa Arafah tahun 2 Hijriah. Manasik haji disyariatkan kapan? 6 Hijriah, kan akhir-akhir haji ya. Nabi SAW ya. Lah dulu awal-awal puasa Arafah nih pas tanggal 2 nih ikut wukuf yang siapa gitu. Sedangkan orang musyrik dia enggak ke Arafah. Orang musyrik dia ibadahnya enggak ke Arafah karena Arafah tanah halal. Enggak mau. Ya. Kemudian seandainya puasa Arafah itu ngikutin orang wukuf, Nabi bisa saja minta kabar ke Mekah, kalian kapan wukuf? Coba cek. Saat Nabi SAW di Madinah, dia bisa aja minta cek. Ada itu saya punya tulisan kenapa saya memilih pendapat ulama ya. Itu saya punya tulisan kenapa saya memilih pendapat ulama ya, yang tetap puasa patokannya adalah 9 Zulhijjah, bukan waktu orang wukuf. Tapi ingat ini ikhtilaf mu'tabar, jangan gontok-gontokan. Ya, bolehkah mengkonsumsi daging kambing bagi yang memiliki asam lambung? Boleh-boleh aja, asalkan jangan pedas. Ya, bumbunya pedas, pakai merica dan sebagainya. Boleh-boleh aja, jangan berlebihan. Insya Allah nggak terlalu ya. Boleh. Oke. Ya, ada pertanyaan ya, daging kambing kurban kita sudah bercampur dengan daging kurban yang lain. Bagaimana dengan dapat sepertiga? Jawabannya nanti pesen dong sama ininya, sama panitia. Ya, jadi kan tapi rata-rata begitu ya. Misalnya ini kan ada kambing nih, nah ada sohibul kurbannya namanya, pasti dipotong apa namanya? Pahanya kan, nanti pahanya diantar kepada sohibul kurban gitu. Insya Allah nggak bercampur. Nah, kalau sepertiga ini itu konsekuensi kita mewakilkan kepada siapa? Kepada panitia, dan panitia punya kebijakan nggak dikasih sepertiga, nggak apa-apa. Jadi kalau kita pengen sepertiga banget, ya udah sembelih sendiri, kuliti sendiri, bagi sendiri gitu dong. Tapi karena panitia setempat rata-rata punya kebijakan nggak sepertiga untuk sohibul kurban, ya kita terima dong, kan kita kan mewakilkan. Kalau enggak sampaikan aspirasinya, tolong banyakkan dikit gitu ya. Walaupun enggak sepertiga gitu. Iya, ketika disembelih khawatirnya tidak disebutkan kurban untuk syarikat pahalanya, seperti keluarga dan sebagainya. Ya diingatkan ya, insya Allah ya, diingatkan. Tapi insya Allah sudah banyak juleha tuh, juru sembelih halal tuh udah banyak, udah dilatih ya.
Ya insya Allah jangan khawatir pokoknya nih ya. Jangan khawatir, insya Allah panitia sudah profesional menghadirkan tukang jagal yang paham lah, sebutin namanya. Dan gak usah juga sebutin namanya satu-satu, cukup min Muhammadin wa ahlihi. Kan Nabi SAW begitu. Ini dari Muhammad sama keluarganya, cukup gitu aja. Gak usah disebutkan satu persatu, disebutin semuanya nama ahli waris sampai cucu-cucunya. Kelamaan nyembelih nanti. Kasian ya. Apalagi sapi, ngamuk sapinya ntar. Gak perlu ya. Kalau anak sudah menikah dan pindah rumah, apakah berkurban kambing atas nama sendiri? Iya, berarti Pak anaknya sudah jadi kepala rumah tangga. Apalagi udah pindah rumah, ya udah dia urusan rumah tangga sendiri. Ya nggak usah biar udah pokoknya setiap rumah tangga udah mereka sendiri gitu ya. Kalau punya hutang bolehkah berkurban? Kalau punya hutang bolehkah berkurban? Apakah harus mendahului hutang? Ya, jawabannya adalah dirinci. Yang pertama, kalau dia punya zon kuat, bisa lunasin hutangnya bulan depan, maka dia boleh berkurban. Ini kan ada duit nih, 3 juta. Ya, bulan depan itu harus bayar hutang. Tapi sekarang ini nih mau kurban nih. Nah, kalau dia punya zon kuat bulan depan itu bisa bayar hutang, entah itu karena ada gaji, ada anak-anak kos bayar bayar uang kos dan sebagainya. Kalau dia yakin bulan depan itu bisa bayar, maka uang sekarang nih boleh untuk kurban. Meskipun masih punya hutang, karena dia yakin nanti bulan depan dia punya gaji, dia punya apa bisa dibayar. Tapi kalau kalau dia nggak yakin, ragu-ragu atau bahkan sekedar angan-angan gitu ya. Angan-angan, jangan dong bayar hutang dulu lah. Ya, bayar hutang dulu, lebih penting ini. Jangan pura-pura lupa. Ya, pura-pura lupa. Tetap harus bayar hutang dulu. Bahaya. Ya punya simpanan uang nggak ada, tapi simpanan emas 10 gram ada. Apakah sebaiknya jual emas tersebut untuk berkurban? Ya silakan, ijtihad sendiri mah ini mah. Ya silakan, ya boleh ya. Kalau mau dijual boleh, tapi para sahabat banyak begitu, mereka jual untuk kurban. Apakah daging kurban boleh ditaruh di kulkas? Setahu saya boleh ya, yang penting jangan dicuci aja. Jadi jangan kena air. Jangan kena air, karena kalau kena air itu nanti air-air itu, dan air-air ini kan gak ada yang steril ya. Kecuali kita pakai air yang steril. Air-air ledeng, air apa. Nah di antara air itu ada kuman, ada apa, ada ini hewan-hewan. Dia kalau disimpan, sedangkan daging itu adalah wadah yang tepat untuk tumbuh. Makanya katanya para ahli, daging itu jangan dicuci, disimpan di kulkas. Langsung ditaruh plastik, taruh di mana, langsung disimpan atau dibekukan tanpa dicuci lebih dulu. Apakah hasil kurban harus dikonsumsi selama tasrik? Di sini fihi sa'ah. Kan kita dapat kurban nih. Harus dimakan semua hari tasrik habis gitu jawabannya, atau lama fihi sa'ah, terserah. Ya, terserah. Ya, atau disimpan, terserah. Yang penting hari tasrik itu makan-makan, dibagi-bagi ya. Sunahnya hari tasrik itu makan semuanya. Tanggal 10 makan, 11 makan, 12 makan, 13 makan. Disunahkan makan daging kita. Ya seperti itu. Izin bertanya, saya mu'alaf. Ya Masya Allah, semoga dimudahkan Allah, diteguhkan. Umur 22 tahun, apakah kewajiban akikah itu gugur? Jawabannya tidak. Ya karena secara umum, akikah itu secara umum. Ya akikah secara umum. Setahu saya Allah. Biasanya kami kurban di daerah sendiri, di mana saat kita ya sholat Idul Adha. Tapi kata Allah, tahun ini ibu jual sapi. Di kampung susah cari orang berkurban, kayak ada rasa sedih saat itu, walaupun tetap sah ya Ustadz, mohon nasihat. Ya
Tadi cuma afdoliyah gitu ya. Afdoliyah, tapi kalau dirasa di sana lebih maslahat nggak apa-apa. Tadi cuma afdoliyah saja. Ya, afdoliyah saja. Ana dulu akikah pakai kambing lamaran. Boleh enggak? Ini maksudnya kambing lamaran ini apa nih? Ngelamar kambing gitu ya? Pakai kambing lamaran tuh siapa tuh? Maharnya kambing gitu ya? Hah? Oh, Ana dulu akikah pakai kambing lamaran. Waduh. Maksudnya maharnya kambing gitu ya? Iya gitu ya. Maharnya kambing. Hah? Oh, seserahan ya Allah. Seserahannya kambing. Seserahan itu adatnya itu hak berarti milik istri. Miliknya istri. Boleh berarti, boleh. Itu berarti hak. Ini yang kok akikah suami itu istri nih. Kalau yang akikah suami nggak boleh dong, karena itu hantarannya udah punya harta istri. Jadi kalau suami pakai harta istri izin, nggak boleh semena-mena, nggak boleh. Istri suami kalau mau pakai harta istri izin, nggak boleh semena-mena. Istri punya mobil izin dulu, jangan mentang-mentang suami izin. Kalau istri bilang nggak boleh bang, apalagi pergi nazar kedua kali, wah, amit, nggak boleh. Gitu. Nggak boleh. Kalau istri bilang nggak boleh, nggak boleh. Kenapa demikian? Ya memang begitu, nggak boleh. Istri nggak boleh. Jadi kalau yang bertanya laki-laki ini nggak boleh, itu sudah hartanya istri. Tapi kalau yang tanya perempuan boleh, itu udah hartanya dia. Kambing yang bisa untuk akikah berapa? Laki-laki 2, perempuan 1. Kalau akikah laki-laki 2, perempuan 1. Baik para jamaah sekalian, dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pertanyaan habis dan setelah ini mohon maaf saya pamit dulu karena setelah ini masih ada jadwal ya, sekitar jam ba'da zuhur. Mungkin sepertinya udah dijemput juga. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.